Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian tentang tips atau strategi utama buat masuk ke Unpad atau Universitas Pajajaran. Nah, jadi sebenarnya di sini lagi hujan guys, nggak tahu suaranya mengganggu atau enggak. Semoga aja enggak. Aku bakal coba buat kencengin suaraku. Dan di sini aku mau say sorry banget karena aku udah 2 minggu ini nggak upload video karena kemarin tuh bener. Dan sebelumnya aku mau say sorry banget guys karena aku udah lama nggak upload video sekitar 2 minggu ini karena aku tuh kuliahnya lagi hektik-hektiknya guys. Dan di sini aku udah sempetin waktu buat bikin konten baru yaitu tentang tips atau strategi utama buat masuk ke Unpad. Nah, tapi di sini aku mau lebih ke arah sharing sih guys. Jadi jangan sampai kayak kalian percaya atau telan mentah-mentah kayak apa yang aku sampaikan karena aku sendiri di sini hanya berbagi pengalaman yang telah aku alami di tahun 2019 waktu aku ikut SBMPTN gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu tips atau rahasia besar buat kalian supaya bisa lolos SBMPTN ke Universitas Pajajaran, kalian itu kalau bisa gedein di TPS-nya. Kenapa? Karena mereka udah merilis statement di mana mereka ngambil pembobotan nilai UTBK-nya itu adalah 60% TPS dan juga 40% TKA. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian memang pejuang Unpad atau Universitas Pajajaran, maka kalian kalau bisa lebih gedein di TPS-nya. Nah, cuma aku pribadi nggak menyarankan kalian kayak bener-bener ngejar TPS-nya banget terus itu kalian melupakan TKA-nya, itu bener-bener salah banget guys. Jadi kalau bisa dua-duanya sama-sama tinggi, tapi kalau bisa TPS-nya lebih tinggi. Nah, di sini aku mau coba sharing ke kalian tentang analisis nilai UTBK 2019 aku yang waktu itu sempat menjadi pertanyaan besar dalam hidup aku karena aku sendiri bingung kayak waktu itu kok aku bisa keterima di FKG Unpad 2019 karena waktu itu ada fakta yang cukup bertentangan gitu loh guys dengan apa yang aku alamin gitu. Jadi di sini aku mau tunjukin ke kalian dulu skor UTBK 2019 aku yang aku dapat waktu itu. Nah guys, jadi di sini aku bakal munculin skor UTBK aku. Jadi aku ikut 2 kali. Yang pertama yang gelombang pertama dan yang kedua gelombang kedua, tapi lebih bagus yang pertama guys. Jadi aku mau tunjukin yang lebih gedenya aja ya guys. Karena biasanya katanya yang lebih gede gitu yang dipakai sama LTMPT-nya. Nah, oke. Jadi sini kalian lihat sendiri nilainya bahwa TPS itu jauh lebih gede guys daripada TKA-nya karena memang aku dulu lebih suka sih belajar TPS-nya. Jadi sini coba aku kalkulator atau aku hitung dulu totalnya yaitu 655 ditambah 806 ditambah 573 ditambah 709 ditambah 656 ditambah 504 ditambah 602 ditambah 597. Guys, tapi ini balik lagi, ini bener-bener hasil nilai UTBK aku ya guys. Ini bukan editan atau ini bukan hasil nilai orang guys. Ini bener hasil nilai aku karena aku ntar bakal tunjukin kapan dan jam berapa aku nge-take foto ini gitu. Nah, jadi sini udah aku totalin semua guys. Hasilnya itu adalah 5102. Dan kalau misalnya kita bagi 8 karena subtesnya ada 8 kan totalnya. Itu totalnya adalah 637,75. Nah, itu kalau misalnya TPS sama TKA-nya bener-bener pembobotannya rata ya 50% 50%, maka nilai aku skor rata-ratanya adalah 637,75. Nah, terus habis itu aku waktu itu masukin pilihan pertama di SBMPTN itu adalah FKG Unpad karena aku mikir FKG-nya udah bagus, akreditasinya udah A, terus habis itu Unpad juga udah terkenal kampus yang populer, kampus yang bagus gitu, kayak semua orang tahu Unpad gitu, terus letaknya juga deket dari rumah aku gitu. Jadi aku masukin FKG Unpad sebagai pilihan pertama dengan posisi aku nggak tahu kalau misalnya pembobotannya 60% TPS dan 40% TKA. Karena dulu setelah waktu aku search tentang fakta itu, Unpad itu cuma pakai pembobotan 60% TPS itu cuma di SMUP-nya atau di ujian mandirinya doang. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya Unpad juga pakai pembobotan itu di SBMPTN karena aku mikirnya kan SBMPTN di bawahnya LTMPT. Jadi pasti bakal disamaratain gitu loh sama PTN lainnya. Dan ternyata semakin kesini aku cari kebenarannya, itu ternyata Unpad pakai pembobotan 60% TPS itu di SBMPTN juga guys gitu. Dan aku juga udah cari info yang valid. Nanti aku bakal taruh infonya di sebelah sini supaya kalian juga bisa baca sendiri. Dan ternyata memang dia pakai pembobotan itu di SBMPTN juga. Setelah aku udah masukin pilihan pertamanya FKG Unpad,
singkat cerita aku keterima kan, puji Tuhannya. Dan waktu itu setelah aku udah keterima, biasalah ya kita kayak masih penasaran gitu, kayak searching di Instagram, kayak hasil LTMPT-nya itu jurusan tersusahnya apa, jurusan terketatnya apa, nilai terendahnya berapa. Dan aku tuh shock banget karena ada berita yang bilang kalau misalnya di Unpad itu ada 5 jurusan yang paling susah atau yang paling tinggi skor rata-rata UTBK-nya. Yang pertama itu adalah kedokteran, yang keduanya adalah psikologi, dan yang ketiganya itu adalah FKG atau pendidikan kedokteran gigi. Nah, terus di sini dibilang bahwa nilai minimal yang keterima itu 651,55, dimana itu benar-benar bertentangan dengan skor rata-rata yang aku udah dapet gitu. Kayak aku bingung, kok skor minimal buat keterima di FKG Unpad 2019 itu 651,55, tapi aku 637,75 bisa keterima gitu. Nah, aku sempet bingung kan guys, cuma kayak di situ aku mikir kayak mungkin ada faktor lain gitu yang aku sendiri nggak ngerti. Cuma setelah aku cari-cari semakin kesini, mungkin salah satu faktor itu dimana aku sendiri juga nggak bisa ini loh, bener, kayak aku juga di sini cuma berbagi pengalaman ke kalian guys. Jadi ini sekali lagi sifatnya lebih ke sharing guys. Aku pribadi ngerasa mungkin aku bisa keterima karena sistem pembobotan 60% TPS itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nilai TPS aku itu kan tadi jauh lebih tinggi daripada nilai TKA-nya. Karena aku dulu pribadi punya prinsip mau kemanapun aku masukin universitasnya atau ngambil SBMPTN-nya, aku bakal lebih ninggin TPS-nya. Karena aku pribadi ngerasa TPS itu jauh lebih gampang daripada TKA. Dan aku ngerasa percuma gitu kita ngejar TKA nggak akan bisa, karena materinya banyak banget dan soalnya susah banget. Jadi aku dulu memang punya prinsip, aku mau masuk ke Unpad, mau masuk ke universitas lain, tetap aku mau ninggiin di TPS-nya. Karena aku pribadi lebih suka belajar TPS daripada TKA. Dan makanya dari itu waktu aku udah lihat hasil nilainya bener kan, ternyata TPS aku lebih tinggi. Dan waktu itu waktu aku denger ternyata UTBK 2020 cuma TPS doang materinya, makanya aku mutusin buat bikin tutorial dan aku bikin YouTube channel ini buat sharing ke kalian. Karena aku pribadi waktu itu belajar SBMPTN itu cuma beberapa bulan, dan aku mau sharing ke kalian aja caranya itu gimana buat dapetin nilai TPS tinggi. Dan aku udah bikin banyak banget videonya. Kalau misalnya kalian penasaran, aku udah bikin banyak banget video buat dapetin atau tips buat dapetin skor tinggi TPS itu gimana. Mungkin nanti aku bakal tunjukin di sini link-linknya supaya kalian bisa buka dan kalian bisa pelajarin cara aku gimana dapetin nilai TPS tinggi. Nah, jadi aku waktu itu sempet kaget sih waktu tahu berita bahwa passing grade-nya itu adalah 651, dan di situ aku kayak semuanya ini bener-bener miracle sih. Kayak aku ngerasa semua ini kayak aku bisa masuk FKG Unpad bener-bener semuanya miracle dan dituntun banget sama Tuhan. Dan di sini aku mau sharing ke kalian aja, barangkali ini bisa menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian gitu guys. Nah guys, jadi sekarang pertanyaannya, mending belajar TPS dulu atau belajar TKA dulu? Kalau misalnya kita tahu kita harus dapetin nilai TPS lebih tinggi daripada TKA-nya, kalau aku pribadi sebenarnya bebas banget, terserah kalian mau belajar mana dulu gitu. Karena waktu itu aku udah bikin video podcast gitu, dan aku di situ bilang kalau misalnya mending belajar TKA dulu karena nanti takut nggak keburu kalau misalnya kalian belajar TPS dulu. Aku pribadi sih sebenarnya balikin lagi ke kalian, karena menurut aku pribadi itu hanya pendapat aku guys. Kalau misalnya kalian mau belajar TPS dulu itu bebas banget, boleh banget kok. Tapi kalau misalnya aku sendiri mau nyampein alasan aku jawab itu, karena menurut aku TKA itu banyak banget bahannya. Jadi kalau misalnya kalian belajar TPS dulu tuh takutnya nggak keburu. Dan kalau misalnya kalian belajar TPS dulu, takutnya nanti TKA-nya malah terbengkalai dan malah kalian nilai TKA-nya jelek dan nilai rata-rata UTBK kalian jadinya turun gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai strategi yang UTBK sekarang, dimana ini tuh apa ya, kalau misalnya UTBK dulu kan kita boleh bebas mau ngisi yang mana yang kita bisa karena ada sistem, karena ada sistem minus. Nah kalau yang ini kan enggak gitu, kita benar-benar dikasih waktunya sama di setiap subtesnya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus mempelajari semuanya guys. Jadi menurut aku pribadi TK-nya harus tetap dikejar meskipun kalian tahu materinya banyak banget kak, kayaknya nggak akan keburu. Tapi ya di satu sisi aku pribadi memegang prinsip kalian jangan sampai membengkalaikan TKA-nya. Karena kalau misalnya TKA-nya jelek, misalnya ada satu gitu yang nilainya 300 atau 400 gitu, itu skor UTBK kalian bakal turun banget. Jadi jangan sampai kayak soal yang gampang aja kalian nggak bisa ngerjain. Aku tahu banget gitu, dulu aku juga ngerasa
ih gila ini TKA-nya banyak banget, bahannya nggak akan keburu. Jadi dulu prinsip aku kayak ya udahlah yang penting soal gampang bisa aku kerjain gitu. Jadi dulu aku sendiri belajar TKA dulu awal-awal, cuma aku ngerasa capek belajar TKA terus karena aku ngerasa susah banget dan pusing kepalanya kalau belajar TKA terus. Jadi dulu aku pakai TPS sebagai selingan, yaitu sebagai refreshing karena TPS jauh lebih gampang daripada TKA. Jadi dulu aku awal-awal tuh belajar TKA dulu, fokus ke TKA dulu karena bahannya banyak banget. Terus aku waktu udah mendekati hari UTBK, aku selang-seling TPS sama TKA-nya gitu sih kalau tips belajar dari aku. Tapi sebenarnya dibalikin ke kalian bebas mau belajar yang mana dulu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau masuk lewat SNM, mungkin di sini tipsnya kurang bermanfaat karena di sini tipsnya hanya berfungsi buat yang mau ngambil UTBK sama SMUP atau yang ujian mandirinya aja, guys. Kalau misalnya SNMPTN sendiri, aku pernah denger itu kalau misalnya mitos yang nilainya harus naik grafiknya itu sebenarnya nggak benar, karena temen aku sendiri yang di FKG Unpad itu dia nilai fisikanya katanya turun dan katanya dia masih bisa keterima SNMPTN FKG Unpad. Jadi itu benar-benar cuma rumor doang, karena memang sebenarnya banyak faktor gitu yang nentuin kalau SNM. Yang pertama sekolah kalian, apakah sekolah kalian itu linknya bagus sama universitas tersebut, sama faktor alumni juga, apakah kualitasnya bagus atau enggak. Pokoknya kalau misalnya kalian mau ngejar SNM ke Unpad, aku saranin sih kalian nanya-nanya ke kakak tingkat kalian yang memang udah masuk ke jurusan itu. Dan di YouTube juga banyak banget kok orang udah pada sharing pengalaman mereka tentang gimana mereka lolos SNMPTN gitu. Jadi kalian bisa searching sendiri kalau misalnya mengenai SNMPTN, karena aku sendiri kurang mengerti gitu dunia SNMPTN-an gitu, karena aku dulu pejuang UTBK, guys. Nah, that's all for today. Jadi kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyain, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Aku bakal coba buat jawabin semua pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian ada request aku harus bikin video apa ke depannya, kalian juga boleh request di bawah. Dan sekali lagi ya guys, ini semuanya hanya bersifat sharing. Jadi aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah perkataan atau aku ada salah ngomong, karena aku pribadi di sini udah mencoba untuk cari info yang sevalid mungkin. Jadi aku minta maaf juga kalau misalnya mungkin ada salah info atau yang gak sesuai dengan apa yang sama ini kalian tahu atau kalian tahu kebenarannya. Nah, that's all for today guys. Kalau misalnya kalian suka sama video ini dan merasa terbantu sama video ini, kalian bisa like dan juga subscribe ke channel aku. Dan kita bakal berjumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye guys.